Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Lala, Lahwun wa La'ibun. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga tayangan yang akan kita saksikan ini merupakan motivasi, inspirasi, atau ibroh buat pelajaran kehidupan kita. Dan kebetulan tamu kita ini adalah seseorang yang merintis usaha dari nol. Alhamdulillah dengan berkat ketekunan, kesabaran, tentu ditunjang oleh ibadah-ibadah, akhirnya bisa punya toko, punya rumah, punya mobil. Itu semua tentu berkat usaha yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita sambut tamu kita, Mas Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Hadi hadir di acara Lala. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi tersendiri. Pertanyaan saya ringan-ringan saja. Nama aslinya siapa? Hadi Prayitno. Hadi Prayitno. Lahir di mana? Di Palembang. Di Palembang, Sumatera Sumatera Selatan. Anak pegawai, pejabat, atau kiai, atau petani? Petani. Seorang petani, orang petani biasa. Lalu merantau ke Surabaya. Alhamdulillah. Dulu masuk di Surabaya mulai sekolah SLTP apa SLTA? SLTA. SLTA ya. Lalu kuliah juga? Alhamdulillah kuliah. Kuliah sampai sarjana. Sampai sarjana. Lalu sekarang merintis perusahaan atau usaha toko lah ya. Iya. Ya, barangkali bisa diceritakan awalnya mulai bekerja itu jualan apa dan bagaimana? Iya, Pak. Matur suwun. Kalau masalah cerita ini tentunya panjang sekali. Ya. Oleh karena itu singkat dan padat, maka untuk lebih jelasnya satu kresek yang jumlahnya 20 biji. Ya, satu kresek. Satu kresek dari satu kresek yang jumlahnya 20 biji. Ya, satu kresek. Satu kresek dari satu kresek. Bahkan satu kresek itu enggak laku sama sekali. Enggak, yang dijual apa itu? Itu waktu itu kerudung, Pak. Oh, riwayatnya kerudung. Kerudung atau Ya, jilbab ya. jilbab. Itu satu kresek, Ya. tapi kadang-kadang enggak laku sama sekali. Pertama kali jualan enggak laku. Enggak laku, terus? Setelah itu ada selebaran kertas. Ya. Itu motivasi dan penyemangat, yaitu ada bazar. Oh ya. Nah itu bazar malam. Kita coba ke situ. Jadi setiap malam itu kalau ada kertas kita datangi. Ya. Kita itu waktu dulu jualnya cuma 15.000 dapat 2. Oh, waktu Yaitu itu yang ya. barokahnya di situ. Nah setelah itu setiap malam kita keluar. Maksudnya setiap malam keliling Keliling se-Surabaya. Se-Surabaya. Iya, di mana ada bazar kita datang. Oh, jadi pertama awal memasarkannya lewat bazar-bazar. Bazar itu mungkin ada pengajian, ada tontonan atau apa, ya. Iya, mayoritas itu ada hall itu baru. Hall atau kita pengajian lah ya. Pengajian itu kita datang ke situ. Ya. Sampai itu selama 10 tahun, Pak. Allahu Akbar. Prosesnya seperti itu. Masya Allah. Itu kerudung. Kerudung itu 10 tahun. Dari satu tempat ke tempat. Masya Allah. Ya, sampai terakhir itu jualan itu di Sunan Bonang.
Khol Sunan Bonang. Di mana itu? Di makamnya Sunan Bonang. Di Gresik. Di Tuban. Tuban ya, Tuban ya. Sunan Bonang. Sampai ke Tuban. Sampai Tuban itu dan pakai sepeda motor. Sepeda motor. Belakangnya ada rodanya. Hah? Ada rombongnya. Oh, yang digeret itu ya. Iya. Allahu Akbar. Ya. Setelah itu berhenti 1 tahun, kita jualan lagi, ganti celana. Oh gitu. Ya. Dari kerudung ke celana. Ke celana, ya. Celana pendek. Itu setelah itu kita jualan di Kodam. Oh, di Kodam. Selama 1 tahun persis. Di Kodam Surabaya. Surabaya, sama Kodam 5 Brawijaya. Ya. Itu kan kalau malam ada pasarnya. Ada pasar. Nah, itu selama di situ 1 tahun. 1 tahun. Habis gitu kita alhamdulillah ada kontrakan di pasar Kapasan. Oh ya. Nah itu setelah kontrak habis di Makodam, ya. Barokahnya dari Makodam kita punya kontrakan di Kapasan selama 2 tahun. Selama 2 tahun ngontrak. Ya, ngontrak. Setelah 2 tahun alhamdulillah. Enggak, itu sebentar. 2 tahun itu di Kapasan itu jualan masih tetap kerudung apa? Sudah celana Pak Sam. Oh, celana. Iya, celana. Celana pendek. Yang pendek sedengkul itu ya. Selutut lah. Setelah itu alhamdulillah selama 2 tahun sudah kebeli. Oh, setan yang kecil dan barokah. Masya Allah. Cuma ukuran 1 meter kali 3 meter. Tapi akhirnya bisa kebeli. Akhirnya bisa kebeli. Ya. Alhamdulillah niku singkatnya seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, pemirsa, ada pepatah manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akhirnya berhasil. Kalau bahasa Jawanya sopo sing temen bakal tinemu. Makanya dalam hidup ini sebenarnya nggak ada orang gagal, itu nggak ada. Yang ada itu orang putus asa. Kalau orang sekali gagal, 2 kali gagal, terus sampai akhirnya harus berhasil, pasti berhasil. Tapi kalau sekali gagal udah mundur, ya pasti nggak akan pernah jadi. Atau sekali, 2 kali, 3 kali nggak berhasil, mundur, ya nggak mungkin. Seperti tadi Mas Hadi, sekali jualan nggak laku, hanya tas kresek aja. Kemudian jualan lagi, pindah dari tempat ke tempat terus. Alhamdulillah akhirnya bisa beli toko sendiri, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Alhamdulillah. Di dalam orang berusaha itu pasti ada semacam riyadhah. Kalau melihat dari perkembangannya Mas Hadi ini pasti ada riyadhah yang dijalankan. Nah, riyadhah yang paling istiqomah dijalankan itu apa? Ya, alhamdulillah. Kalau izin asli. Loh, nggak perlu malu, kan ini ilmu. Barangkali yang lain bisa meniru. Niki alhamdulillah yang istiqomah niku pertama sholat duha. Sholat duha, ya. Habis sholat duha kita berangkat menuju ke pasar, ke toko. Ya. Yang kita amalkan cuma Yasin 3 kali. Saya baca Yasin. Baca Yasin sampai akhir 3 kali. Ya, bukan Yasin, bukan sampai ya. Terakhir. Dibaca sampai selesai 3 kali. Ya. Kalau malam tahajud raketang 2 rakaat. Ya, raketang itu maksudnya walaupun cuma 2 rakaat. Jadi selalu duha, selalu tahajud, dan di toko ketika mau buka itu selalu membaca Yasin 3 kali. Subhanallah. Inilah sebenarnya kesuksesan yang dibarengi dengan sebuah keyakinan. Artinya begini, banyak orang sukses tapi karena tidak dicampuri dengan riyadhah spiritual, biasanya kesuksesan itu hanya mentok sampai katakanlah 7. Setelah itu hancur karena nggak kuat godaan, ujian dan seterusnya. Nah, kalau orang diberi oleh Allah kesuksesan
lalu dibarengi dengan sebuah riyadhah, insya Allah dalam keadaan apapun akan selalu ditulungi oleh Allah. Seperti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, teman saya itu nggak pernah sembahyang. Bahkan katakanlah sebenarnya Islamnya Islam munafik. Tapi kok sukses ekonominya. Maaf, itu bukan rizki. Itu namanya istidraj. Sedang dilulu sama Allah. Suatu saat pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dan itu contoh gak bisa dihitung. Bagaimana jayanya orang-orang kafir dulu di zaman Rasulullah. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Ya sebenarnya sama. Orang-orang Islam di saat dia jaya lalu lupa zakatnya, lupa sholatnya, lupa zikirnya. Pasti akhirnya ya dihancurkan Allah. Katakanlah misalnya kayak Mas Hadi. Berangkat dari nol. Lalu riyadhahnya setiap pagi duha. Tiap malam tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Ditambah lagi baca Yasin 3 kali. Seandainya ini tiba-tiba sudah lancar, sudah katakanlah bisa beli beberapa toko. Lalu karena kesibukan ditinggalkan. Itu rata-rata pasti dihancurkan oleh Allah. Seperti ceritanya Sa'labah. Orang miskin yang minta didoakan Nabi supaya bisa kaya. Lalu didoakan Nabi dan subhanallah ya kaya. Tapi ketika panitia zakat meminta, marahnya bukan main. Akhirnya ditenggelamkanlah seluruh hartanya. Masya Allah. Na'udzubillah. Nah ini pelajaran buat kita semua. Ya supaya kita di saat jaya jangan sampai melupakan aurat riyadhah yang biasa sudah dilakukan. Ini pelajaran betul ini buat siapa saja. Oke, kemudian yang terakhir, soalnya begini, saya itu melihat orang yang sukses, tapi bukan karena istidraj ya, bukan karena dilulu, tapi betul-betul rahmatnya Allah. Itu pasti ada peran serta orang tua. Paling tidak doanya atau hubungannya anak dengan orang tua. Nah itu pasti gak bisa ditinggalkan itu. Nah pertanyaan saya bagaimana hubungannya Mas Hadi dengan orang tuanya. Atau apa yang kira-kira sudah dilakukan sekarang untuk menyenangkan orang tua. Iya Pak. Jadi perjuangannya orang tua itu sangat luar biasa. Pertama, ketika mencari suatu rumah yang dimana rumah itu untuk di tempat tinggali selama-lamanya. Dalam artian mencari anak itu agar supaya tempat tinggalnya itu menjadi terutama dalam kehidupan itu mencari anak itu agar supaya menjadi anak yang baik. Ya. Jadi orang tua itu mencari suatu daerah yang dimana daerah itu memang betul-betul Islami. Ya. Karena bapak itu berpindah-pindah. Oh ya. Jadi ada mungkin tahu yaitu di daerah Martapura. Ya. Itu pernah di situ. Ya. Ya. Yang namanya daerahnya adalah Kumpul Mulyo. Pernah tinggal di situ. Mungkin lokasinya dan lingkungannya kurang baik. Akhirnya uzlah lagi, pindah lagi ke desa Sumbermulyo. Ya. Karena lingkungannya di situ baik, yaitu perjuangannya orang tua. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, riyadhah yang saya ketahui orang tua adalah jam 3 malam sudah tahajud. Ya. Dan setelah tahajud enggak tidur lagi tapi membaca Al-Quran. Ya. Itu yang diamalkan dan tentunya nyambung ke anaknya. Ya. Mungkin di situ Pak. Penyemangatnya dan motivasi dari Ya. Jadi artinya kesuksesan seorang anak itu tidak mungkin bisa lepas dari doa dan riyadhahnya orang tua. Makanya ini pengingat saja buat semuanya. Kalau sudah anak itu sukses,
jangan pernah melupakan jasa-jasanya orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Baik para pemirsa Lala, subhanallah, walaupun tidak terlalu lama tapi kita sudah bisa mengambil pelajaran dari bincang-bincang santai saya dengan Mas Adi di acara Lala ini. Sebelum saya tutup sebagaimana biasa, selalu jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu yang kita benci hari ini besok sudah kita butuhkan. Yang kedua, jangan meremehkan orang, merendahkan orang. Siapa tahu orang yang kita rendahkan ternyata kekasihnya Allah. Dan yang ketiga, jangan pernah putus asa. Hanya sebuah ujian, cobaan. Siapa tahu itu memang jalannya untuk mendapat derajat di sisi Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.